Amalannya satu, terjaga di dunia, terhormat di alam kubur, dimuliakan ketika kembali kepada Allah. Mau masuk surga Firdaus? Yakin? Bagaimana kalau kita tawarkan cara masuk yang paling tinggi? Mau? Masuk surga Firdaus itu ada dua cara. Cara standar di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Standar itu. Jaga sholat, kalau ada waktu zakat dititipkan berzakat, jangan berbuat zina, berkata-kata yang sopan, yang baik, bertindak yang bagus, jauhi lagha, itu standar. Ada tingkat paling tinggi. Mau? Masuk surganya itu disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Dimulai masuknya dari surga Aden. Dan sebelum masuk saat hisab, itu dipakaikan mahkota dulu. Bahkan di alam kubur jasadnya dijaga, gak hancur. Kalau benar cara amalannya, di alam kuburnya dijaga. Ini kita yakin ya, awas ya. Awas, karena kita kan yakin, ini kan ayat dan hadis. Halo, ini apa? Ayat dan iman kita dipertaruhkan. Kalau nggak yakin berarti imannya dipertaruhkan. Ini bukan Adi Hidayat yang bicara, saya bicara dengan Quran. Bicara dengan apa? Quran. Awas ya. Amalannya satu, terjaga di dunia, terhormat di alam kubur, dimuliakan ketika kembali kepada Allah. Cara kembalinya diberikan mahkota, lalu diminta oleh Allah, hei gandeng bapak ibumu, ajak pasanganmu, panggil keluarga besarmu. Lalu Allah perintahkan semua malaikat berbaris di pintu surga menyambut keluarga ini. Dan malaikat memberikan sambutan kepada mereka dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Siapa mereka ini? Tulis ayatnya dulu. Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang akan masuk surga dimulai dari surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Orang-orang ini adalah orang-orang soleh tuh yang tadi disebutkan, yang oleh Allah diminta menggandeng dulu bapak ibunya yang soleh. Ternyata bapak ibunya pun soleh. Diperintahkan oleh Allah, jangan masuk surga dulu, cari bapak ibumu, gandeng dulu. Allahu Akbar, Pak Ibu. Wa azwajihim, cari pasanganmu, gandeng dulu. Ternyata bu, kalau suaminya soleh, itu bisa gandeng ibu. Kalau isinya solihah, gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, cari dulu keluargamu yang beriman, yang soleh, cari semua. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali, sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang aja di rumah jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat, kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran. Ahli apa? Ahli Al-Quran. Dari mana taunya? Tafsirnya di surat Fatir, surah 35, ayat 33. Quran surah 13, ayat 23 dibuka dengan kalimat Jannatu adnin yadkhulunaha. Quran surah 35 ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang masuk surga lewat surga Aden, nggak boleh masuk surga oleh Allah kecuali pakai jubah kehormatan dulu, pakai gelang-gelang emas, pakai mahkota kehormatan. Siapa orang ini? Ayat 32-nya ternyata ahli Al-Quran. Thumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami.
Ketika dipilih oleh Allah, dia konsisten sampai meninggal menjaga Qurannya. Di akhirat dia menjadi syafaat untuk keluarganya. Dan sebelum masuk surga, kata Allah, Allah perintahkan kepada semua malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat keluar menyambut di setiap pintu surga, mengucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, kata Allah, sampaikan pada malaikat. Malaikat ucapkan selamat. Kata para malaikat, selamat, Anda sabar. Saat di dunia sabar mengamalkan satu amalan ini.